Hai semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Di episode sebelumnya, Avatar Jangkrik Emas telah melihat beberapa sosok keabadian Kaisar. Dari yang awalnya berada di langkah ke-5, sekarang telah menerobos langkah ke-8. Walaupun kekuatan ini bersifat sementara, namun jika tidak langsung digunakan, maka bisa menjadi salah satu kartu trufnya. Xiaoyan juga tidak membunuh para kultivator di planet yang disinggahinya. Setelah membantai pasukan Taisu di sekitar planet ini, dia bergegas pergi lagi. Xiaoyan terus mencari prajurit Taisu yang memiliki jiwa di antara bintang-bintang di kehampaan yang dekat dengan alam dewa kuno. Meski jaraknya tidak jauh, tempat-tempat ini telah ditaklukkan oleh Taisu. Setelah menelan 3 keabadian Kaisar lagi, kekuatan Avatar Jangkrik Emas berhenti di langkah ke-9. Mungkinkah harus menyerap kekuatan dari langkah keabadian para dewa untuk meningkatkan kekuatan Avatar ini ke keabadian para dewa? Setiap melewati bintang, Xiaoyan akan memindai para prajurit Taisu lalu membunuh mereka hingga habis tak tersisa. Di luar itu, Xiaoyan juga ingin menguji bagaimana avatarnya mampu mengendalikan kekuatan ini. Hanya saja kekuatan abadi dari langkah ke-5 keabadian Kaisar tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan Avatar Jangkrik Emas. Namun setelah terus-menerus menyerap kekuatan mereka, Avatar Jangkrik Emas akhirnya telah mencapai puncak langkah ke-9 keabadian Kaisar. Mendapati hal ini, Xiaoyan bersemangat untuk terus menghabisi prajurit Taisu yang ditemuinya. Namun karena banyak prajurit Taisu yang kuat dan bahkan memiliki jiwa telah dibunuhnya, Xiaoyan menyadari bahwa itu akan menarik perhatian Taisu, sehingga mereka akan membentuk tim untuk memburu dan mencari keberadaannya. Saat berikutnya tepat di depan Xiaoyan, ada sekelompok besar pasukan Taisu yang sedang lewat. Bahkan jika dilihat dari jarak 100 kaki, Xiaoyan tampak seperti sebutir pasir yang tersembunyi di kehampaan dibandingkan dengan pasukan Taisu ini. Dengan kemampuan menyembunyikan aura, para prajurit Taisu ini sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Xiaoyan segera bergegas dan menyelinap di antara para prajurit Taisu. Saat berada di antara prajurit Taisu ini, sosok Xiaoyan tidak bergerak dan sama persis seperti para prajurit Taisu di sampingnya yang tampak seperti batu. Xiaoyan menemukan hanya sekitar selusin sosok yang memiliki jiwa dan mereka mengamati ke sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tidak ada jejak yang tersisa, dan ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak masalah kita hanya disuruh mencari dan menemukannya. Lihatlah lukisan ini, bukankah ini sangat luar biasa? Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah gulungan lukisan seorang wanita. Xiaoyan masih bersembunyi di belakang dan mengamati lukisan wanita itu. Ketika dia melihat ini, dia segera mengangkat alisnya. Secara alami Xiaoyan bisa mengenalinya secara sekilas. Bisa dikatakan siapapun yang melihat lukisan ini akan langsung terpesona dengan kecantikan wanita di dalam lukisan. Luar biasa, sungguh sangat cantik. Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang semua sosok ini dan berseru kagum. Tentu saja, jawab prajurit Taisu yang mengeluarkan gulungan lukisan. Siapa dia? Xiaoyan bertanya lagi. Saat ini mata semua prajurit Taisu terfokus pada gulungan lukisan, sehingga mereka tidak menyadari ada orang lain di antara mereka. Ratu Sensi, kamu belum pernah melihatnya. Orang yang membawa gulungan itu menjelaskan dengan marah dan melirik ke arah Xiaoyan. Namanya Nanfeng dan biasa dipanggil Nanfu. Sekarang dia sedang bersama pangeran kedua. Saat masih terus berbicara, tiba-tiba dia menyadari ada yang salah dengan wajah yang baru saja dilihatnya, sehingga dia menoleh dan melihat ke arah Xiaoyan lagi. Tunggu. Siapa kamu? Setiap orang yang mendengar ini langsung memandang ke arah Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tampak tersenyum malu-malu. Tentu saja aku ada di sini untuk mengambil nyawa kalian. Begitu dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya putih di depan matanya. Saat para prajurit Taisu bereaksi, semuanya sudah terlambat dan mereka langsung roboh. Api Bayan memiliki efektivitas yang sangat bagus saat menghadapi prajurit Taisu yang memiliki kekuatan yang lebih lemah darinya, sehingga Xiaoyan dapat mengendalikan banyak musuh secara sekaligus dalam sekejap. Setelah Avatar Jangkrik Emas keluar, dia langsung melahap dan menelan semua sosok yang memiliki jiwa. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan muncul di kehampaan. Pada saat yang bersamaan, teratai api 3 warna menyelimuti para prajurit Taisu yang tersisa dan memusnahkan mereka semua.
Saat ini aura avatar jangkrik emas semakin kuat. Tetapi Xiaoyan tidak bisa merasakan aura keabadian para dewa darinya. Namun dia tahu bahwa avatar ini belum mencapai batasnya. Dan Xiaoyan tidak tahu berapa banyak lagi yang bisa ditelannya. Aku sudah lama pergi, dan aku harus segera kembali. Avatar jangkrik emas segera bergabung dengan tubuh asli Xiaoyan. Dan terus bergerak di kehampaan, dia melewati lebih dari selusin bintang dan tidak memeriksanya. Dia khawatir kakak laki-lakinya akan bertindak untuk mencarinya. Namun pada saat ini ada suara gemuruh terdengar di sekelilingnya. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah dan dia mundur kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xian menghilang dari tempat itu, cahaya merah langsung menyapu di sekitarnya. Segera 4 kapal Dewa Void Taisu muncul dari segala arah dan mengepungnya seperti jaring. Seolah-olah mereka telah menjebaknya di sini. Taisu sebenarnya telah menunggu untuk menjebakku. Xiaoyan terkejut dan rasa ancaman yang kuat menyelimutinya. Untungnya dia memiliki persepsi yang kuat, sehingga dia dapat menghindari semua serangan. Kalian pikir bisa mengunciku di sini? Ucap Xiaoyan, segera menggoyangkan lengan bajunya. Tahanan roh, bantu aku. Xiaoyan tidak menunggu tanggapan dari tahanan roh. Dia langsung mengarahkan kelima jarinya ke dalam lengan jubahnya dan meremasnya dengan kuat, yang membuat mata tahanan roh meledak dengan cahaya biru dan formasi yang menjebaknya tiba-tiba runtuh. Xiaoyan langsung menyimpan kembali tahanan roh, kemudian niat membunuh muncul dari matanya. Dan tombak guntur pembawa bencana segera muncul di tangannya. Tombak yang dipenuhi dengan guntur Haotian ini segera dilemparkan Xiaoyan dengan keras ke arah salah satu kapal Dewa Void Taisu. Namun mereka jelas sudah siap menghadapinya, dan ada perlindungan yang menghalangi tombak guntur membawa bencana yang menderu-deru. Saat berikutnya sejumlah besar sosok tiba-tiba muncul dari dalam kapal Dewa Void Taisu yang mengepung Xiaoyan. Kamu semut sensi yang telah membunuh begitu banyak prajurit Taisuku. Kami akan membunuhmu saat ini juga. Teriak pemimpin pasukan Taisu ini sambil menyebarkan auranya yang kuat. Keabadian para dewa. Xiaoyan segera mengernyitkan alisnya. Xiaoyan menduga bahwa sosok itu seharusnya hanya keabadian para dewa tingkat pertama. Jika avatar dewa asli ada di sini, maka dia dapat membunuh keabadian para dewa tingkat pertama dengan mudah. Namun sekarang avatar dewa aslinya sedang berlatih. Jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat berikutnya prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya langsung bergegas maju dan menyerang Xiaoyan dengan panik, yang membuatnya harus membagi konsentrasinya. Di mana Yetian? Kekuatan jiwa Xiaoyan mencari Yetian di bendera penekan jiwa, tetapi tidak mendapat tanggapan darinya. Saat ini mata Xiaoyan menunjukkan tekad. Bahkan jika Yetian tidak datang membantunya, dia tidak akan takut. Xiaoyan segera melangkah maju dan lautan api langsung menyebar. Domain Dewa Api. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan bantuan dari avatar dewa asli, namun kekuatan Xiaoyan tidaklah lemah. Bahkan kekuatan aslinya pun dapat menghadapi keabadian para dewa tingkat pertama. Namun berdasarkan dari aura yang dirasakannya, dia menduga ada lebih dari satu keabadian para dewa. Keabadian para dewa ini melancarkan serangan mereka secara diam-diam dan menggunakan para prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya sebagai umpan meriam. Tampaknya para prajurit Taisu menganggap kematian sebagai cara untuk kembali ke rumah, sehingga menggunakan daging dan darah mereka untuk memblokir serangan Xiaoyan. Serangan ini terus berdatangan dari hampir semua arah, jadi sangat sulit untuk mengatasinya. Adapun aura kuat yang tersembunyi di belakang prajurit Taisu sedang berkelompok untuk melemahkan kekuatan Xiaoyan. Menggunakan para prajurit ini untuk menguras kekuatanku. Apakah mereka benar-benar mengira bisa menyembunyikan diri dari persepsi jiwaku? Xiaoyan segera memancarkan kekuatan jiwanya yang kuat ke kelompok prajurit Taisu, sehingga Xiaoyan berhasil mendeteksi pergerakan para sosok Taisu yang memiliki jiwa dan bersembunyi di belakang. Dengan penguasa suan berat yang menyala di tangannya, dia membasmi ratusan prajurit Taisu. Meski dia mampu mengalahkan banyak prajurit, namun pemimpin dari langkah keabadian para dewa di antara mereka tetap menjadi ancaman besar. Pada saat yang sama, sebuah segel hitam muncul dari kehampaan dan bertabrakan dengan jari penghancur bintang Xiaoyan. Setiap serangan yang dilepaskan oleh Xiaoyan selalu diblokir oleh para prajurit Taisu. Walaupun memiliki kekuatan, Xiaoyan merasa terhalang untuk menyerang lebih jauh. Taktik kelompok prajurit Taisu ini sangat jelas. Mereka berusaha menguras tenaga Xiaoyan dengan cara ini, kemudian mengepung dan menekannya saat dia melemah. Baiklah, aku akan memberimu sesuatu yang besar. Salah satu dari sosok yang berada di barisan prajurit Taisu bergumam pelan. Sementara itu, Xiaoyan segera mengangkat kedua tangannya di depan dada. Kemudian api 3 warna melesat keluar. Dengan gabungan kekuatan dari avatar jangkrik emas, itu langsung meningkatkan kekuatan jantung apinya ke puncak.
para prajurit Taisu menyerangnya dengan serangan gencar, sehingga memaksa Xiaoyan mengandalkan kecepatannya untuk menghindar dan terus menciptakan ruang bagi dirinya. Namun menghadapi begitu banyak prajurit Taisu, hanya api 3 warna miliknya yang bisa memberikan efek terbaik. Xiaoyan tahu bahwa dia harus membasmi prajurit dalam jumlah yang besar, agar dapat memaksa para prajurit Taisu yang memiliki jiwa ini memperlihatkan wujud asli mereka. Sambil terus bergerak, Xiaoyan bahkan menggunakan penglihatan dan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi sekeliling. Tetapi anehnya aura dari para prajurit Taisu ini antara ada dan tiada. Bisa dianggap mereka seperti hantu. Xiaoyan merasa mereka berbeda dari prajurit Taisu yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ada sesuatu yang aneh. Xiaoyan berpikir dan menyadari bahwa taktik mereka semakin licik, seakan-akan itu bukan taktik dari prajurit Taisu. Dalam sekejap Angry Buddha Lotus Flame 3 warna berkumpul di tangannya. Melihat para prajurit Taisu yang menyerbu bagaikan gelombang air pasang, Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan melepaskan api tersebut. Api 3 warna berputar di dalam kehampaan, kemudian bergerak cepat menyapu area di sekitar Xiaoyan. Dengan satu teriakan keras dari Xiaoyan, terdengar ledakan keras dari api 3 warna dan menghanguskan segalanya menjadi abu. Akibat ledakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna, itu hampir memusnahkan sebagian besar prajurit Taisu. Meski jumlahnya pastinya sulit dihitung, namun ledakan itu jelas memberikan dampak yang besar. Saat Xiaoyan mendongak, dia melihat prajurit Taisu lainnya yang terus muncul tanpa henti dari kapal Dewa Taisu, sehingga dia hanya bisa tersenyum pahit. Mereka seperti kecoa yang tak ada habis-habisnya. Membunuh satu, muncul lebih banyak lagi. Jumlah mereka benar-benar membuatku muak, ucap Xiaoyan sambil berlahan mundur. Tanpa adanya penghalang, sebenarnya Xiaoyan bisa melarikan diri kapanpun dia mau. Namun dia masih ragu karena beberapa prajurit Taisu tingkat keabadian para dewa masih bersembunyi di antara mereka dan belum menunjukkan diri. Dengan kilatan petir di sekelilingnya, Xiaoyan bergerak cepat di tengah kehampaan. Selain kekuatan guntur, dia juga memiliki kekuatan jiwa. Meski belum sepenuhnya sempurna, namun cukup untuk membantunya menekan para prajurit Taisu. Saat menyadari situasinya yang aneh, Xiaoyan tidak ragu lagi, dia segera bergerak mundur dengan cepat dan meninggalkan pertempuran. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak mengejarku? Setelah keluar dari medan pertempuran, Xiaoyan menoleh ke belakang dan memperlambat kecepatannya. Dia heran melihat prajurit Taisu yang tidak mengejarnya. Mereka sudah menyiapkan jebakan, tetapi kenapa tidak mengejarku? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dengan pikiran berkecamuk, Xiaoyan memutuskan untuk pergi secepat mungkin menuju alam dewa kuno. Namun dia merasa ada sesuatu yang sangat salah, bahkan terasa seperti sebuah ilusi. Apa ini tadi? Apakah ilusi? Ucap Xiaoyan. Apa yang kau bicarakan? Pria kejam 1000 pisau. Kau sudah membunuh banyak prajurit, bagaimana mungkin itu ilusi? Saat kau menghancurkan penghalang tadi, itu bukanlah ilusi, jawab tahanan roh dengan kesal. Saat ini tahanan roh masih merasa kesal atas tindakan Xiaoyan sebelumnya. Aku sudah bilang jangan asal membunuh tanpa mempertimbangkan perasaanku. Kau menyeretku dan memaksaku menghancurkan penghalang itu, seakan aku ini barang milikmu. Aku ini makhluk hidup, bukan benda mati. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi keluhan tahanan roh. Dengan cepat, dia berpikir dan mencoba memahami taktik misterius dari prajurit ini. Dia segera mempercepat langkahnya, tetapi semakin jauh dia melangkah, semakin kuat perasaan aneh yang muncul dan merasakan area di sekitarnya tampak asing. Xiaoyan akhirnya menarik tahanan roh dari lengan bajunya dengan wajah serius. Tahanan roh melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah-ubah. Segera dia menyebarkan cahaya biru di matanya dan memeriksa lingkungan sekitar dengan seksama. Seharusnya tidak ada penghalang di sini. Pria kejam 1000 pisau, apakah kau menyadari ada sesuatu yang aneh? Gelombang energi di lautan kehampaan ini terasa berbeda. Mengendalikan seluruh lautan kehampaan seperti ini membutuhkan penghalang yang sangat besar. Kecuali aku yang melakukannya, mustahil ada yang mampu membentuk penghalang sebesar ini, ucap tahanan roh dengan serius. Alam dewa kuno seharusnya berada di dekat sini, tetapi dia tidak merasakan keberadaannya. Mungkinkah aku dikirim ke kehampaan yang lain? Namun anehnya, dia masih bisa merasakan keberadaan dari avatar dewa aslinya. Dengan perasaan tidak nyaman, Xiaoyan terus melanjutkan pencarian alam dewa kuno di lautan kehampaan. Meskipun itu bisa bergerak, namun biasanya alam dewa kuno tidak bergerak dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan merasa seharusnya dia sudah dekat dengan lokasinya. Tetapi setelah mengelilingi tempat itu, dia masih tidak menemukannya. Xiaoyan segera meningkatkan kecepatannya lalu bergerak menuju bintang dan ruang terdekat di sekitarnya. Ketika dia tiba di sebuah bintang, dia menemukan bahwa tempat itu dipenuhi dengan tumbuhan hijau dan kehidupan yang makmur.
Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya, mencoba mencari keberadaan makhluk terkuat di bintang tersebut. Namun yang dia temukan justru mengejutkannya, dan mendapati bahwa tidak ada satupun kultivator di sini. Energi spiritual di sini memang tipis, tetapi mustahil jika sama sekali tidak ada kultivator. Dengan rasa penasaran, Xiaoyan mencari sebuah kota dan segera memasukinya. Kota itu sangat ramai dan penuh dengan kehidupan. Yang aneh adalah seluruh kota dipenuhi dengan manusia fana. Mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tempat ini bukan dunia sensi? Gumam Xiaoyan, ekspresinya dingin. Dia langsung meninggalkan bintang itu dan menjelajahi beberapa bintang lainnya. Namun di setiap bintang yang dia temui situasinya tetap sama dan tidak menemukan satupun kultivator. Rasanya seperti hanya dirinya seorang yang tersisa saat bertarung dengan para prajurit Taisu sebelumnya. Xiaoyan tidak menyadari keanehan ini, namun setelah dia meninggalkan medan pertempuran, dia merasa seperti telah memasuki dunia lain. Mungkinkah ini jebakan yang sebenarnya dari prajurit Taisu itu? Jika ini bukan penghalang atau ilusi, maka mungkin Xiaoyan berada di dalam ruang atau dimensi yang lain. Hanya saja dia tidak bisa memastikan apakah tempat ini masih berada di dalam dunia sensi. Ada yang aneh di sini, tetapi sebenarnya kita masih berada di dunia sensi. Hanya saja, mungkin inilah dimensi ruang yang terpisah. Untuk bisa menciptakan ruang seperti ini, dibutuhkan sumber daya yang besar. Tahanan roh berkata sambil melayang keluar dari lengan baju Xiaoyan dan memandang ke sekelilingnya. Xiaoyan berkata dengan getir, "Ini sulit. Kita harus menemukan titik lemah di ruang ini. Ukuran ruang ini sangat besar dan mencarinya akan memakan waktu lama." Tahanan roh segera menggelengkan kepalanya. Tampak dia tidak begitu optimis. "Begitu kau masuk ke perangkap senjataku, selama kau tidak membukanya, keabadian para dewa sekalipun akan tetap terkurung di dalamnya seumur hidup." Salah satu sosok di antara prajurit Taisu itu tampak tersenyum bangga. Di lautan kehampaan sesosok bayangan muncul dengan senyum yang penuh percaya diri. Di sekitarnya ada banyak para prajurit Taisu. Namun hanya dia yang tidak mengenakan armor dewa palsu, melainkan mengenakan jubah panjang. Jelas dia bukan berasal dari Taisu. Seperti yang diharapkan, Buddha dari dunia misterius surga barat memang sungguh hebat. Aku sudah lama mendengar tentang namamu. Sekarang aku akhirnya bisa melihat kekuatanmu secara langsung. Seseorang di antara beberapa prajurit keabadian langsung mengungkapkan kekagumannya. Sosok yang dipanggil Buddha ini mengenakan jubah dan memiliki tonjolan daging di kepalanya. Di lehernya terdapat untayan manik-manik Buddha yang memancarkan cahaya keemasan samar. Dengan tubuh gemuk dan besar, wajahnya tampak kasar dan terlihat sangat aneh. "Mana hidangan milikku?" teriak sosok ini ke arah prajurit Taisu sambil melambaikan tangannya. Segera prajurit Taisu bergegas mengantarkan makanan lezat ke hadapannya. Sosok Buddha ini langsung mengambil sepotong daging besar dan melahapnya. Melihat Buddha tersebut makan dengan lahap, para prajurit Taisu tampak bingung. Lagi pula mereka sudah lama tidak menunjukkan minat pada makanan. "Aku sama sekali tidak tertarik pada makanan." Meskipun mereka berbicara dengan hormat, namun terlihat dari wajah mereka bahwa mereka merasa risih saat melihat tubuh gemuk Buddha yang hampir membuat jubahnya tidak muat. Namun kekuatannya mampu menerobos keabadian para dewa. Saat dia membuka mulutnya untuk memakan makanan, dia juga menunjukkan mulutnya dengan gigi emasnya. Sepertinya sekeras apapun makanannya itu, dengan gigi emasnya dia mampu menghancurkan segalanya. Saat berikutnya beberapa kapal dewa Taisu dan semua prajurit Taisu kembali ke markasnya, sehingga kehampaan kembali damai seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian beberapa pelangi muncul dari kehampaan. Aura adik laki-laki menghilang di sini. Dia bilang akan kembali secepatnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Kayun melayang di dalam kehampaan, dan di belakangnya ada 3 sosok lainnya. Tentu saja keterlambatan Xiaoyan kembali ke alam dewa kuno telah membuat mereka khawatir. Kenapa aku baru meninggalkan alam dewa kuno untuk mencarinya? Jika aku tahu dia akan menghilang, aku seharusnya pergi bersamanya. Bagaimanapun dia adalah guru kita. Kakak senior jangan terlalu khawatir. Bahkan dalam bahaya ini, dia pasti akan mengubah bencana menjadi keberuntungan. Apalagi Ratu juga tidak memiliki instruksi apapun. Itu artinya guru tidak akan ada berada dalam bahaya. Mungkin itu takdirnya. Meskipun Shen Kuei-jun juga memiliki kekhawatiran di wajahnya, tetapi setelah memikirkannya baik-baik, dia merasa sepertinya tidak terlalu khawatir. Meskipun demikian, adik laki-laki masih tidak cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Aku akan mencari di sekitar area ini. Mungkin kita akan menemukannya di sekitar bintang-bintang ini. Jika tidak ada, kita harus pergi ke bulan dan bintang di dekat benteng Taisu. Senior lainnya segera mengangguk setuju. Tentu saja mereka sangat mementingkan keselamatan Xiaoyan.
Namun Xiaoyan yang tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya mungkin tidak dapat berempati dengan emosi ini. Di mata mereka, Xiaoyan bukan hanya yang mulia, dia juga guru mereka. Sementara itu di suatu tempat di ruang tempat Xiaoyan berada, dia masih berkeliaran tanpa tujuan. Ada mainan baru yang datang. Pada bintang tertentu di ruang ini, sepasang mata berbentuk berlian tiba-tiba terbuka, dan ada aliran nafas yang datang dari sekelilingnya. Meski aku tidak bisa meninggalkan dunia ini, tetapi sangat menyenangkan berada di sini. Ada banyak persembahan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia telah mengirim makhluk di langkah keabadian Kaisar. Tidak buruk. Suara berat sosok itu bergema. Lalu dia berdiri perlahan. Itu bukan humanoid, melainkan makhluk dengan tubuh manusia dan berkepala buaya. Tubuhnya tampak ditutupi dengan sisik padat. Dia juga memegang pedang raksasa, dan mata binatang itu penuh kegembiraan. Pada saat yang sama di bintang lain yang diselimuti salju, ada sesosok bayangan hitam yang sedang duduk di sebuah gunung dengan lengan bersilang dan tersenyum sinis. Terlihat ada tanda api di antara kedua alisnya. Akhirnya pria gendut itu mengirim mangsa ke sini. Sudah lama aku kesepian. Sekarang mari kita bersenang-senang. Tepat ketika Xiaoyan sedang bergegas di luar angkasa, dia merasakan fluktuasi aneh datang dari kehampaan. Seketika ruang itu hancur seperti cermin, dan sinar cahaya langsung menderu ke arahnya. Segera dua sosok muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, sosok bertubuh aneh dengan kepala buaya berlari ke arahnya, kemudian mengayunkan pedang besarnya. Kekuatan pedang ini segera menyelimuti Xiaoyan dengan aura yang menakjubkan. Dengan cepat, Xiaoyan menghindar dan melirik ke arah dua sosok aneh itu. Kukira di sini tidak ada kultivator. Meski kalian berdua agak jelek, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali, ucap Xiaoyan. Sosok berbaju hitam itu menatap Xiaoyan dengan dingin. Kemudian api hitam muncul di tangannya. Hanya keabadian Kaisar berani sekali kau menghina kami dan berbicara arogan. Apakah kau belum pernah mendengar tentang Raja Iblis Api Hitam dan ingin merasakan kekuatan api iblis sejatiku? Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya. Kemudian api hitam muncul dari tangannya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Yang paling kubenci adalah orang menyebutku buruk rupa. Siapapun tidak boleh mengatakan itu. Makhluk berkepala buaya itu langsung meraung marah. Dia segera bergegas menyerang Xiaoyan dengan niat membunuh yang kuat. Dia menggenggam kapak ganda dan sekarang mengangkat tangannya hingga jaraknya hanya 1 kaki dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan memercik kemana-mana, yang membuat makhluk berkepala buaya menjerit. Seketika, tubuhnya melesat ke belakang. Matanya melebar dan melihat Xiaoyan dengan ngeri. Kekuatan fisik yang kuat, bahkan lebih kuat dari buaya tiran. Sosok itu langsung bergumam ketakutan, dan ada ketidakpercayaan yang melintas di matanya. Sekarang giliranmu, ucap Xiaoyan, langsung mengarahkan pandangannya ke sosok berjubah hitam. Dia juga menatap dengan keterkejutan di matanya saat makhluk berkepala buaya itu terdorong mundur. Namun dia mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Segera api hitam itu melonjak dan berubah menjadi telapak tangan api raksasa lalu menampar ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan hanya tersenyum, lalu melancarkan serangan dengan api 3 warna yang dahsyat. Api 3 warnanya segera membakar api milik sosok berjubah hitam, sehingga membuat mereka berdua terkejut dengan kekuatan sejati Xiaoyan. Kamu adalah penguasa api yang sebenarnya. Aku buta sebelumnya dan sungguh tak tahu diri. Panggil saja aku Xiao Hui. Raja api iblis hitam segera berlutut dengan hormat. Tentu saja dia tahu jenis api seperti apa yang baru saja dilepaskan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, masing-masing dari 3 api ini adalah raja api. Nyala api miliknya bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan milik Xiaoyan. Dasar pengecut. Makhluk dengan kepala buaya segera mengumpat, namun Xiaoyan hanya mengabaikannya. Bagaimanapun hal yang terpenting sekarang adalah keluar dari jebakan ruang ini. Xiaoyan melihat kedua makhluk yang tadinya menyerangnya dan sekarang menyerah tanpa pertarungan yang berarti. Setelah merenung sejenak, dia kemudian bertanya, "Kalian tahu ini tempat apa?" Xiaoyan langsung memandang keduanya dengan tatapan tegas. "Apakah kau juga ditipu oleh budak gendut itu? Ruang ini adalah dunianya pria gendut sialan itu. Dia mengandalkan harta karun itu untuk menjebak kami. Jika aku bertemu pria gendut itu, aku akan mencabik-cabiknya hidup-hidup," ucap makhluk berkepala buaya dengan marah. Dia juga menepuk dadanya untuk membuat momentumnya sendiri. "Budak apa maksudmu?" Xiaoyan bertanya lagi dengan bingung. Bagaimanapun dia tidak memiliki petunjuk mengapa dia bisa terjebak di ruang ini. Budak yang bertubuh gendut dan bergigi emas. Dikatakan ia begitu kuat dan mampu menggigit semua yang ada di dunia. Dia juga memiliki kekuatan yang melampaui batas kita semua. Xiaoyan mengernyitkan alisnya ketika mendengar ini.